Serikat Yesus itu adalah panggilan terhadap petualangan. Tuhan selalu membukakan setiap petualangan-petualangan. Kiranya juga ada. Semoga teman-teman semua bersemangat, teman-teman seminaris terutama ya, untuk meniti panggilan. Apapun pilihan teman-teman, itu silahkan dihidupi dengan sungguh-sungguh. Mengikuti panggilan tidak bisa dilepaskan dari 3 macam relasi. Relasi dengan diri, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama kita. Sekarang sebenarnya tergantung pada Anda, apakah panggilan itu terasa berat atau ringan. Tergantung pada kita sendiri. Tidak perlu buru-buru jadi orang suci ya, tapi jadilah dulu pemuda yang berkembang manusiawi sambil mohon berkat Tuhan. Halo teman-teman, selamat siang. Sebelumnya perkenankanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Romo Alexander Koko Siswijayanto Serikat Yesus. Saya berasal dari Paroki Ambarawa juga, dari Bandungan tepatnya. Dan saat ini saya bertugas di SMP Kolese Canisius Menteng di Jakarta sebagai seorang moderator, atau disebut pamong kalau di daerah Jawa Tengah. Teman-teman, saya ingin berpesan di hari yang indah, di hari panggilan ini, kepada teman-teman semua, bahwa panggilan itu menyenangkan. Panggilan menjadi apapun juga, termasuk panggilan secara khusus menjadi seorang romo atau seorang pater. Mengapa ini menyenangkan? Karena dengan jalan seperti ini, nanti teman-teman akan asik bergulat dengan petualangan-petualangan yang disiapkan Tuhan untuk kita. Jadi panggilan, terutama panggilan dalam Serikat Yesus, itu adalah panggilan terhadap petualangan. Tuhan selalu membukakan setiap petualangan-petualangan di dalam hidup kita. Dan panggilan menjadi seorang Yesuit bagi saya sendiri adalah panggilan bersyarah untuk menghidupi setiap petualangan yang disiapkan oleh Tuhan sendiri. Saya ingin menanti teman-teman yang dari Ambarawa untuk bergabung dengan saya, untuk masuk di dalam panggilan petualangan dari Tuhan ini. Mari, dan apapun panggilan kita nikmati sebagai sebuah petualangan. Selamat siang teman-teman seminaris dari Ambarawa, Girisonta, dan sekitarnya, mungkin juga semua saudara-saudari di Ambarawa. Saya Romo Theodorus Beta Heristian, OFM dari Ordo Fratrum Minorum ya, atau Fransiskan, pengikut Santo Fransiskus Assisi. Saya tugas di kota Nazaret di negara Israel. Ini saya ada di atas atap gereja Kabar Sukacita di kota Nazaret ya. Kita lihat kubahnya di belakang. Di tempat ini Bunda Maria menerima kabar sukacita. Ya, saya ditugaskan di Tanah Suci sejak tahun 2013. Sudah 8 tahun sampai sekarang. Kalau ditanya suka dukanya, sukanya jelas saya bisa mengunjungi, bisa melihat tempat-tempat terjadinya peristiwa-peristiwa dalam Injil yang sering kita baca. Terus sukanya juga bisa jalan-jalan di tempat lain di luar negeri ya. Tapi ada dukanya juga. Dukanya harus belajar bahasa ya. Kalau yang suka bahasa pasti itu tidak disebut sebagai duka, tetapi itu sebagai tantangan ya. Di sini kalau sebagai misionaris kita harus siap belajar bahasa, harus siap menyesuaikan diri dengan cuaca, dengan makanan, dengan budaya, dengan segala macam. Jadi ya sukanya ada, dukanya juga ada.
Semoga teman-teman semua bersemangat, teman-teman seminaris terutama ya, untuk meniti panggilan. Apapun pilihan teman-teman, itu silahkan dihidupi dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main. Yang namanya panggilan itu panggilan suci, disebut panggilan suci, jadi harus juga dijalani dengan perjuangan, dengan serius juga. Ya, semoga video singkat ini di Kota Nazaret bisa menyemangati teman-teman semua, para seminaris. Kalau mau melihat Kota Nazaret sekeliling, boleh saya Kota Nazaret. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih. Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman, adik-adik semuanya. Berkah dalam. Menghidupi panggilan tidak bisa dilepaskan dari 3 macam relasi. Relasi dengan diri, relasi dengan Allah, relasi dengan sesama kita. Relasi dengan diri adalah bagaimana aku bisa menghidupi panggilanku ini dengan seluruh sejarah hidupku. Bagaimana aku bisa memahami kelebihan, kerapuanku, menerima kekurangan, tetapi juga mengembangkan talentaku. Relasi yang kedua adalah relasi dengan Allah. Siapakah Allah bagimu? Dan itu menjadi satu hal yang penting. Dan relasi yang ketiga adalah relasi dengan sesama. Kita tidak bisa dilepaskan dari sesama kita. Maka marilah dalam menghidupi panggilan ini, kita layak bertanya, bagaimana relasiku dengan diriku? Bagaimana relasiku dengan Allah? Siapakah Allah yang aku jumpai setiap hari, setiap waktu dalam pengalaman-pengalamanku, dan bagaimana relasiku dengan sesamaku? Semoga kita terus diberkati, tetapi juga terus mau bertekun untuk menumbuhkan 3 macam relasi itu. Berkata, Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Berat memang tugasmu, tetapi kau diberi rahmat. Kau dipanggil Tuhan, dijadikan duta, supaya hidupmu menyinarkan kasih-Nya. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Romo Justinus Damai Wasono OFM. Saya berasal dari Losari Sawahan, Ambarawa. Sekarang ini saya bertugas di Paroki Keluarga Kudus Baradatu, Lampung. Pada tahun 2007, saya ditahbiskan sebagai imam Fransiskan. Setelah ditahbiskan sebagai imam Fransiskan, saya bertugas di Cianjur, Paroki Santo Petrus Cianjur, kurang lebih 2 tahun. Kemudian saya mempersiapkan diri menjadi seorang misionaris dengan belajar tentang misi beberapa bulan di Belgia. Lalu saya tugas sebagai seorang misionaris di Thailand, ya kurang lebih selama 7 tahun. Kemudian saya kembali ke Indonesia, bertugas di Jogja 1 tahun. Lalu pindah lagi ke Depok di novisiat Transitus selama 3 tahun. Dan sekarang ini saya tugas di sini
sudah berjalan 1,5 tahun. Sampai kapan? Saya tidak tahu. Dalam lagu Kau Dipanggil Tuhan tadi dikatakan, berat memang tugasmu. Berat. Seberat apakah itu? Apakah seperti Anda disuruh membawa barang yang sangat berat sekali sehingga panggilan terasa berat? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saya ditanya, Romo, berat tidak menjadi seorang Romo itu? Senang tidak menjadi seorang Romo itu? Maka saya akan menjawab, ya gimana ya? Ya senang. Kalau seandainya disuruh membuat persentase, berapa persen kesenangan yang Romo bisa berikan dalam menjalankan tugas panggilan ini? Saya akan menjawab, senangnya itu ada 30%. Ah, kok 30%? Iya, karena yang 70% itu senang sekali. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu pekerjaan, suatu panggilan itu kalau dijalankan dengan penuh kerelaan dan sukacita, maka akan menjadi ringan. Kalau memang kita malas-malas, tidak rela melakukan sesuatu, maka disuruh bangun pagi-pagi, nyiram tanaman, itu pun sudah terasa berat. Tapi kalau kita mengerjakan suatu pekerjaan apapun itu bentuknya, kalau kita lakukan dengan penuh cinta dan sukacita bersama dengan Yesus, tidak ada lagi pekerjaan yang dikatakan berat itu. Nah, sekarang sebenarnya tergantung pada Anda, apakah panggilan itu terasa berat atau ringan. Tergantung pada kita sendiri, bukan tergantung pada jenis pekerjaan, apalagi tergantung pada orang lain. Shalom, salam sejahtera, Tuhan memberkati kalian semua. Halo, selamat siang semua. Saya Romo Beni, atau lengkapnya Benediktus Hari Juliawan. Saat ini saya adalah Provinsial Serikat Yesus Indonesia. Senang sekali bisa ketemu meskipun hanya secara virtual dengan para seminaris dari Paroki Ambarawa dan Paroki Girisonta. Saya asalnya dari Paroki Ambarawa. Sekian puluh tahun yang lalu saya berada di dalam situasi yang sama seperti kalian ini, para seminaris. Kalau saya refleksikan sekarang, sebenarnya kita semua dipanggil untuk mengikuti Kristus dalam jalan hidup yang berbeda-beda. Dan salah satu cara mengikuti atau menjawab panggilan itu adalah dengan menjadi imam. Seperti yang kalian lakukan saat ini dengan masuk seminari, menjadi seminaris, kalian mempertimbangkan cara menjawab panggilan ini sebagai imam. Dan cara terbaik menyiapkan diri untuk menjadi imam dalam pengalaman saya adalah dengan menjadi manusia yang seutuhnya. Artinya, panggilan seharusnya mengembangkan bakat-bakat
manusiawi kita. Maka berilah kesempatan seluas-luasnya bagi dirimu sendiri untuk mengembangkan diri, bakat-bakat manusiawi, entah itu kemampuan akademik, kemampuan humaniora seperti teater, bermusik, olahraga, tapi juga kemampuan berpidato, berbicara di depan publik, dan kembangkanlah juga kemampuan untuk bergaul, menyapa sesama rekan-rekan, teman-teman di seminari maupun masyarakat di sekitar, dan tentu saja keluarga kita semua. Dengan menjadi manusia yang berkembang, manusia yang seluruh potensinya sungguh-sungguh menjadi tanda kemajuan kita, panggilan akan tumbuh secara subur. Tidak perlu buru-buru jadi orang suci ya, tapi jadilah dulu pemuda yang berkembang manusiawi, sambil mohon berkat Tuhan agar seluruh usaha kita ini diberkati, agar rahmat Tuhan menaungi kita, membantu kita dalam menjawab panggilannya. Oke, itu saja. Saya harap seluruh acara ini berlangsung dengan menyenangkan untuk Anda semua, dan semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.